Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Opini Hukum yang dikelola oleh Pardo Gultom, SSOS, SH, MH. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang objek hukum sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya di pengantar ilmu hukum bagian keempat. Jangan lupa subscribe, centang lonceng, like, komen, dan share ya guys. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi pokok atau sasaran atau tujuan suatu hubungan hukum. Dan biasanya yang disebut objek hukum adalah benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, benda ialah segala barang-barang dan segala hak-hak yang dapat dimiliki oleh orang. Benda itu dalam pasal 503 KUH Perdata dibedakan dalam dua bentuk, yaitu benda berwujud, yang merupakan segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti rumah, buku, mobil. Dan benda tak berwujud, yang merupakan segala macam hak, seperti hak cipta dan hak merek dagang. Menurut pasal 504 KUH Perdata, benda dibedakan dalam dua bentuk, yakni benda bergerak atau benda tak tetap, dan benda yang tak bergerak atau benda tetap. Benda bergerak atau benda tak tetap dibedakan dalam benda menurut sifatnya dapat bergerak, seperti hewan, benda yang dapat dipindahkan, seperti buku, meja, kursi, dan benda karena penetapan undang-undang, yaitu hak-hak atas suatu benda. Sedangkan benda tak bergerak atau benda tetap, yaitu benda-benda yang tak dapat dipindahkan, seperti tanah, alat-alat percetakan yang ditempatkan dalam gedung percetakan. Benda tak bergerak atau benda tetap dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu, pertama, karena sifatnya, yaitu tanah dan semua yang didirikan atau diranam di atasnya seperti pohon-pohon, gedung dan yang ada di dalam tanah. Yang kedua, karena maksud atau tujuannya, yaitu benda-benda yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan benda tersebut, seperti gambar-gambar atau kaca yang dipasang di dinding rumah, alat-alat percetakan yang ditempatkan dalam gedung percetakan. Dan ketiga, karena penetapan undang-undang, yaitu hak-hak atas benda-benda tersebut. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, objek hukum merupakan kepentingan bagi subjek hukum dan kepentingan itu mungkin, antara lain, bersifat material dan berwujud yang dalam bahasa Indonesia disebut benda atau barang. Tetapi tidak sama dengan pengertian zat yang luas sekali penggunaannya dan juga bukan goods yang mungkin imaterial seperti tenaga listrik. Dan kedua, bersifat imaterial, seperti misalnya objek hak cipta yang tidak bisa disamakan dengan hasil ciptaannya, misalnya patung yang sebagai sesuatu yang berwujud adalah material, tetapi model patung itu adalah imaterial. Jadi, hukum objektif adalah peraturan hukumnya, sedangkan hukum subjektif adalah peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak diikuti dengan kewajiban. Hukum subjektif timbul manakala hukum objektif beraksi. Oleh karena hukum objektif yang bereaksi melakukan dua pekerjaan, yaitu memberikan hak pada satu pihak dan pada pihak lain memberikan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari hal yang sama atau hubungan hukum yang sama yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena hukum subjektif adalah hubungan yang diatur hukum objektif, maka yang satu mempunyai hak dan yang lain mempunyai kewajiban. Hukum objektif tidak hanya mengatur, akan tetapi juga memaksa. Dengan demikian, di belakang hukum subjektif, berdiri kekuasaan yang memaksa dari hukum objektif. Di samping hak, hukum objektif memberikan juga alat-alatnya untuk menjalankannya, yang dihubungkan dengan tuntutan hukum, yaitu hak meminta bantuan hakim untuk mempertahankan hukum subjektif. Yang meminjamkan uang misalnya, tidak hanya berhak untuk menagih, tetapi juga mempunyai kekuasaan menerimanya kembali dengan pertolongan hakim, jurusita dan polisi. Hak yang diberikan hukum subjektif dapat berbentuk hak menuntut agar orang lain bertindak, yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sebaliknya, orang lain berkewajiban untuk bertindak, dan hak untuk bertindak sendiri, dan sebaliknya terdapat kewajiban tidak dari seorang tertentu, tetapi dari semua orang untuk tidak melanggar hak itu. Misalnya, hak milik, di dalam mana si pemilik berhak menikmati dan menguasai barangnya dalam batas-batas yang ditentukan hukum objektif, dan diletakkan kewajiban atas orang-orang untuk menghormatinya. Dan ouderlikmah atau kekuasaan orang tua, yang meletakkan hak untuk melakukan kekuasaan atas anak yang belum dewasa, dan kewajiban baginya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 298 KUH Perdata.
Membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak ini penting artinya karena berhubungan dengan 4 hal berikut, yakni, pemilikan atau bezit, penyerahan atau levering, daluwarsa atau verjaring, dan pembebanan atau bezwaring. Terkait dengan pemilikan atau bezit, berlaku asas yang tercantum dalam pasal 1977 KUH Perdata, yaitu berziter dari barang bergerak adalah pemilik atau eigener dari barang tersebut. Sedangkan untuk barang tidak bergerak tidak demikian halnya. Dalam hal penyerahan atau levering, yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata, atau hand by hand, atau dari tangan ke tangan. Sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama. Dalam hal daluwarsa atau verjaring, untuk benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sebab bezit di sini sama dengan pemilikan atau eigendom atas benda bergerak tersebut, sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya daluwarsa. Dan untuk pembebanan atau bezwaring, terhadap benda bergerak dilakukan pan atau gadai dan fidusia. Sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik, hak tanggungan untuk tanah, serta benda-benda selain tanah digunakan fidusia. Demikian penjelasan kami tentang objek hukum pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti pembahasan selanjutnya di channel Opini Hukum. Terima kasih dan semoga bermanfaat.